Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabrina Jilita dengan NIM 2301170 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 1B. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang yaitu landasan religius pendidikan. Yang akan kita bahas ada pengertian hakikat pendidikan, pengertian landasan pendidikan, pengertian landasan religius pendidikan, aspek-aspek yang terdapat dalam landasan religius pendidikan, manfaat landasan religius dalam pendidikan, dan yang terakhir ada landasan religius pendidikan dalam etika agama Kristen. Baik, yang pertama ada hakikat pendidikan. Asal-usul kata pendidikan berasal dari bahasa Yunani yang berarti pedagogi, yang terdiri dari dua kata dasar yaitu pais yang artinya anak dan ago yang berarti membimbing. Dalam bahasa Inggris, kata pendidikan diterjemahkan menjadi education. Kata education juga bersumber dari bahasa Yunani yaitu educare. Pendidikan adalah bagian penting dalam kehidupan sosial yang bertujuan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan berkelanjutan sepanjang hidupnya. Tujuan utama pendidikan untuk membuat peserta didik mencapai potensi maksimal mereka dan menjadi anggota masyarakat yang berpengetahuan, keterampilan, dan bertanggung jawab, serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi kehidupan. Berikutnya ada pengertian landasan pendidikan. Secara leksikal, istilah landasan mengacu pada suatu titik pusat, fondasi, atau tempat acuan, sehingga landasan ini menjadi tempat di mana sesuatu bersandar atau merujuk pada dasar tertentu. Maka landasan pendidikan adalah sekumpulan asumsi yang menjadi dasar atau acuan utama dalam konteks praktik pendidikan atau studi pendidikan. Dengan kata lain, landasan pendidikan adalah dasar yang digunakan dengan upaya memahami dan merumuskan kebijakan serta praktik pendidikan yang sesuai. Berikutnya ada pengertian landasan religius pendidikan. Landasan agama adalah landasan paling fundamental atau yang paling mendasar dalam struktur landasan pendidikan. Landasan religius dalam pendidikan adalah dasar yang berasal dari nilai-nilai prinsip agama. Dengan kata lain, landasan religius pendidikan menjadi dasar utama dalam upaya membentuk kepribadian siswa sebagai generasi penerus bangsa yang berlandasan dengan nilai-nilai agama. Landasan religius pendidikan di Indonesia merupakan elemen yang terkait dengan tujuan pendidikan nasional. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Tujuan pokok pendidikan adalah membentuk individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya kita akan membahas tentang aspek-aspek landasan religius pendidikan. Di sini ada aspek pendidikan tauhid, aspek pendidikan akhlak, aspek pendidikan akal, dan aspek pendidikan jasmani. Baiklah, kita masuk yang ke pertama yaitu aspek tauhid. Merupakan prinsip sentral dalam seluruh ajaran Islam. Pendidikan ini merujuk pada proses penanaman kesadaran dan keyakinan yang akan tauhid. Contohnya yaitu keesaan kepada Allah yang harus diyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dalam hati peserta didik. Yang kedua, ada aspek pendidikan akhlak atau moral adalah salah satu hal yang memiliki signifikasi besar disebabkan oleh turunnya moralitas masyarakat. Maksudnya adalah ketika moralitas masyarakat menurun, maka akan timbul kerusakan dan kehancuran di mana manusia akan kehilangan rasa hormat, pudarnya ketaatan keagamaan, dan hilangnya norma-norma etika dalam masyarakat. Aspek yang ketiga adalah aspek pendidikan akal. Akal adalah kemampuan berpikir yang ada dalam batin manusia yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan dengan mengamati dunia sekitarnya. Yang keempat, ada aspek pendidikan jasmani. Pendidikan tidak seharusnya hanya berfokus pada perkembangan intelektual dan moral, melainkan juga harus memperhatikan pengembangan fisik agar seimbang. Jadi antara aspek
spiritual dan jasmani harus seimbang ya teman-teman. Contohnya ketika kita memiliki fisik yang sehat, jasmani yang kuat, kita bisa melakukan nilai-nilai agama dengan sesuai dengan syariatnya. Berikutnya kita akan membahas tentang landasan religius pendidikan dalam etika agama Kristen. Ini sekedar dasar-dasarnya aja ya teman-teman, sekedar pengetahuan bagi kita semua bahwa landasan etika Kristen adalah landasan firman Tuhan, yaitu Alkitab sebagai pedoman etika hidup orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Terus landasan etika Kristen dalam Alkitab menunjukkan keberhasilan manusia bukan diukur dari keberhasilan harta duniawi, melainkan dari takut akan Tuhan. Di sini ada contohnya seperti kisah Salomo dalam Alkitab. Intinya yang membuat manusia menjadi tidak berharga dan menghancurkan kehidupan manusia dan bumi ini adalah bila penilaian keberhasilan tidak diukur dari takutnya akan Tuhan. Jadi maksudnya dalam agama Kristen, keberhasilan manusia bukan diukur dari keberhasilan mereka terhadap harta duniawi saja, melainkan dari takutnya akan Tuhan. Jadi ketika takut akan Tuhan lebih diutamakan daripada yang lainnya, maka bisa disebut dengan manusia yang berhasil. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat landasan religius dalam pendidikan. Landasan religius pendidikan memiliki beberapa manfaat penting, di antaranya yang pertama, pengembangan moral dan etika. Landasan religius membantu dalam pembentukan moral dan etika siswa karena nilai-nilai agama seringkali memberikan pedoman etis tentang perilaku yang benar dan baik. Kedua, keterhubungan dengan nilai-nilai agama. Pendidikan dengan landasan religius membantu siswa untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama yang mendasari kepercayaan peserta didik. Yang ketiga, mengajari toleransi dan pemahaman antar agama. Pendidikan religius dapat mengajarkan toleransi terhadap kepercayaan dan agama lain, membantu siswa untuk memahami perbedaan budaya dan keyakinan agama mereka. Yang keempat, memberikan orientasi tujuan hidup. Agama dapat memberikan pandangan yang kuat tentang tujuan hidup dan makna eksistensi yang membantu siswa menemukan arah dan makna dalam kehidupan mereka. Manfaat-manfaat ini mewujudkan peran penting landasan religius dalam pendidikan, terutama bagi individu yang menganut agama tertentu. Namun, penting untuk diingat bahwa pendidikan dengan landasan religius juga harus dibagi dengan prinsip-prinsip pluralisme, kesetaraan, dan toleransi untuk memastikan keadilan dan keberagaman di lingkungan pendidikan. Jadi kesimpulan kita pada pertemuan kali ini, tujuan pokok pendidikan adalah membentuk individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aspek landasan religius pendidikan mencangkup dengan nilai-nilai agama dan spiritualitas dalam konteks pendidikan. Agama menyerukan kepada umatnya untuk menjadi individu yang berpengetahuan agar manusia dapat menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan. Manfaat landasan religius dalam pendidikan yaitu dapat mengembangkan moral dan etika siswa karena nilai-nilai agama seringkali memberikan pedoman etis tentang perilaku yang benar dan baik. Baiklah teman-teman semua, sekian video kita dari materi landasan religius pendidikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua. Sampai jumpa di video berikutnya.